Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. How are you today? See you again with Ustaz Dian in English lesson for grade 8. At chapter 3, we are going to study about suggestion or saran, obligation or kewajiban, and prohibition or larangan. In this pandemic situation, we must take care of our health and we must not go outside without wearing masks. Remember, we should wear masks outside. Di situasi pandemik ini, kita harus menjaga kesehatan kita dan kita tidak boleh pergi keluar tanpa menggunakan masker. Ingat, kita seharusnya menggunakan masker jika kita keluar. Dari contoh tadi, kita menemukan beberapa kalimat seperti must take care atau harus menjaga, must not go, tidak boleh pergi, dan should wear mask, seharusnya kita memakai masker. Contoh-contoh tadi adalah pokok bahasan yang akan kita bahas. For the first is obligation. Obligation atau kewajiban adalah ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang harus dilakukan. Example for obligation. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. We must come on time to school. Kita harus datang ke sekolah tepat waktu. We must keep the clean of our class. Kita harus menjaga kebersihan kelas kita. And we must respect our teacher and friends. Kita harus menghormati guru kita dan teman-teman kita. Selain menggunakan kata must, kita juga bisa menggunakan kata have to atau has to anak-anak. Apa sih perbedaan antara must dan have to atau has to itu? Kalau must di sini cenderung kewajiban yang harus dilakukan, tapi itu didorong karena keinginan sendiri, bukan dari faktor pihak lain. Dan biasanya dipakai pada situasi formal. Lah, untuk have to atau has to itu kewajiban yang memang benar-benar harus dilakukan karena ada dorongan dari pihak lain. Jadi intinya lebih wajib lagi dari kata must, seperti itu. Anak-anak, perhatikan contoh berikut. We have to pay the school fee. Kita harus membayar biaya sekolah. Di sini kita wajib membayar. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya. Contoh lain, mother has to go working. Ibu harus pergi bekerja. Kalau bolos berarti nanti ada konsekuensinya juga. Selanjutnya, I have to go now. Yang artinya aku harus pergi sekarang karena ada suatu kepentingan. Prohibition. Prohibition atau larangan adalah ungkapan untuk memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Everyone, please attention this example of prohibition sentences. We must not come late to school. Kita tidak boleh datang ke sekolah terlambat. And then, we must not on the exam. Kita tidak boleh menyontek pada saat ujian. Next, we must not litter. Kita tidak boleh membuang sembarangan. And the last, we must not make noisy. Kita tidak boleh membuat kegaduhan. Anak-anak, ini adalah rumus lain dari prohibition, yaitu don't plus verb one yang artinya jangan. Example, don't touch, jangan menyentuh. Don't shake a hand, jangan berjabat tangan. Pola yang lain yaitu menggunakan no ditambah verb ing. Jadi dari contoh tadi kita bisa berubah dengan menjadi no touching, no shaking a hand. Seperti itu anak-anak. For the last material is suggestion.
Biasanya, suggestion digunakan ketika kita memberikan saran kepada orang lain. Biasanya kita menggunakan kata should. Patternnya atau polanya yaitu subject plus should plus verb one. Pola yang kedua yaitu subject should be, tapi ini ditambah dengan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Example, you should help your parents. Kamu seharusnya membantu orang tuamu. Yang kedua, you should be happy with your family. Kamu seharusnya bahagia dengan keluargamu. Jadi setelah be itu biasanya kata sifat. Nah, di sini kita menggunakan contoh happy. On this example, do you know that consume vitamin C can boost our immune system? We should consume orange and lemons. Kita menggunakan we should consume orange and lemon. Kita seharusnya mengkonsumsi jeruk dan lemon. Student, please write down on your book about the conclusion or kesimpulannya. Jadi tolong dicatat di buku kalian, sewaktu-waktu akan saya cek yang bagian kesimpulan saja. For student task atau tugasnya, kalian harus membuat gambar yang berisi larangan atau keharusan disertai caption dalam bahasa Inggris. Dikumpulkan tanggal 19 September 2020. Don't forget. Di sini Ustadzah memberikan beberapa contoh. Kalian bisa mengambil contoh ini ataupun kalian bisa mengeksplor kemampuan kalian sendiri sekreatif mungkin. Kalian juga bisa download di internet atau apa. Tolong ya dibuat dengan diwarna atau apa semenarik mungkin untuk kalian. Well, Shidam, that's all for today. See you next week inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.